Siswa sudah diarahkan ke soal sekarang ya. Jadi siswa langsung bisa melihat skor. Ini tinggal kita salin atau copy paste ke, nah tinggal copy ke daftar nilai kita. Baik Bapak Ibu guru dan rekan-rekan pengajar semua, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat soal penilaian tengah semester melalui Google Formulir. Jadi kita di sini tidak mendownload aplikasi apapun, kita hanya menggunakan Google Chrome. Jadi yang saya sarankan melalui Google Chrome. Baik Bapak Ibu rekan pengajar, langsung saja kita buka browser Google Chrome-nya. Kemudian ketikkan Google Formulir. Nah, kalau sudah, langsung cari Google Formulir login yang ini. Oke, tinggal diklik saja. Nah, selanjutnya langsung kita diarahkan pada halaman formulir tanpa judul. Nah, jadi di sini formulir tanpa judul ini maksudnya adalah judul dari formulir kita. Nah, di sini kita membuat penilaian tengah semester. Jadi ini sebagai contoh, saya masukkan judul formulirnya yaitu penilaian tengah semester atau PTS tema 1 misalkan. Nah, selanjutnya pada halaman yang ini ada formulir tanpa judul juga, jadi bisa disamakan PTS tema 1. Tapi di sini karena untuk masuk ke soal-soal penilaian tengah semester, jadi di sini siswa harus mengisi data dirinya dulu. Jadi di sini judul formulirnya saya pakai data diri siswa. Nah, selanjutnya di bawahnya ada deskripsi formulir. Nah, ini maksudnya adalah perintah atau suruhan terkait dengan data diri siswa. Misalkan lengkapi data di bawah ini untuk melanjutkan ke soal PTS tema 1 misalkan. Nah, kalau sudah, kita ke bawah. Yang pertama pertanyaan, ini pertanyaan tanpa judul juga. Nah, jadi hal apa yang akan kita tanyakan pada siswa tentang data diri siswa? Tentunya yang pertama adalah nama lengkap siswa. Nama lengkap siswa. Nah, selanjutnya di sebelah kanan di sini, bentar, ada jawaban singkat. Nah, di sini ada pilihannya ya. Ada pilihan di sini mulai dari jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, terus sampai tanggal dan waktu. Nah, di sini karena meminta nama lengkap siswa, jadi kita butuh jawaban singkat. Oke, kita klik jawaban singkat. Nah, jadi siswa nanti menulis nama lengkapnya di sini pada teks jawaban singkat. Nah, kemudian ini kita nyalakan atau geser ke kanan, wajib diisi. Nah, kalau sudah, kita tambah lembaran baru dengan mengklik tanda tambah yang dilingkari ya. Ya, jadi ada pertanyaan yang kedua. Nah, yang pertama nama lengkap siswa. Yang kedua, Bapak Ibu guru mau menanyakan misalkan nomor absen. Nomor absen. Oke, nomor absen. Nah, di sini juga dengan menggunakan jawaban singkat. Jadi kalau sudah jawaban singkat, siswa akan menulis nomor absennya di sini. Selanjutnya kita centang wajib diisi. Nah, kalau sudah, kita mau menambahkan halaman atau pertanyaan tentang data diri siswa. Kita klik lagi tanda tambah yang dilingkari. Pertanyaan ketiga, misalkan di sini kita meminta kelas. Jadi kita minta kelas berapa? Nah, di sini pilihannya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan pilihan ganda, kotak centang, paragraf. Nah, di sini terserah Bapak Ibu guru ya untuk memilih. Tapi di sini saya coba menggunakan kotak centang. Nah, kotak centang opsi 1 kita isi.
Langsung saja, karena saya mengajar di kelas 6, saya ngasih peta centang hanya opsinya satu saja, misalkan kelas 6 atau kelas 6. Nah, jadi nanti siswa tinggal mencentang pada kotak yang kosong. Nah, selanjutnya jika ingin Bapak Ibu menambahkan password, maaf ini dicentang, dibawa ke kanan ya, wajib diisi. Selanjutnya ingin menambahkan lembaran baru, kita klik lagi, misalkan menanyakan password ujian atau password PTS-nya. Sini kita tanyakan password. Nah, password ini harus kita berikan ke siswa kita terlebih dahulu. Nah, passwordnya apa? Bagaimana? Ini dia. Nah, di sini diklik pada angka ini, ada tanda panah. Kita klik, kita ganti menjadi teks. Nah, kemudian di sini pada teks yang kosong kita isi, disinilah password kita. Jadi misalkan ini kan PTS tema 1, jadi kita pakai passwordnya PTS tema 1. Nah, PTS tema 1. Nah, di sini diperhatikan, jadi harus sesuai passwordnya. Di sini PTS tema 1, huruf kecil semua tanpa spasi, PTS tema 1. Nah, kalau sudah, dinyalakan kembali, wajib diisi. Nah, yang di sebelahnya ada teks kesalahan khusus. Di sini maksudnya adalah teks yang akan muncul ketika siswa salah memasukkan passwordnya. Nah, jadi kira-kira wacana apa yang akan muncul ketika siswa salah memasukkan password? Jadi kita tulis, maaf, password salah, silahkan hubungi guru. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti di sini terserah Bapak Ibu guru ya, maaf password salah, silakan hubungi guru. Nah, kalau sudah Bapak Ibu rasa cukup untuk mengisi data diri siswa, jadi sekarang kita masuk ke soal. Nah, dimana kita menulis soalnya? Kita menulis soalnya di sini. Jadi bukan di sini lagi, nambah lembaran baru, tapi di sini. Yaitu membuat bagian yang kedua. Jadi kita klik. Nah, di sini bagian kedua, itu bagian tanpa judul. Nah, disinilah yang saya maksudkan tempat menulis soal-soal. Jadi judulnya adalah soal PTS tema 1. Nah, kemudian di bawahnya deskripsi. Nah, ini opsional ya, bisa diisi, bisa tidak. Tapi di sini karena kita sedang penilaian tengah semester, maka di sini lebih ke perintah atau suruhan. Jadi pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, kalau sudah, baru kita menambahkan halaman yang baru, yaitu dengan mengklik tanda tambah yang dilingkari. Nah, disinilah kita menulis soalnya. Nah, pertanyaan atau soal nomor 1 apa di sini? Jadi bisa di sini, misalkan bisa Bapak Ibu ketik langsung. Misalkan saya acak, nah bisa ketik langsung, atau kalau Bapak Ibu guru sudah menyiapkan soal, jadi tinggal kita copy paste saja. Caranya itu kita langsung buka file soal kita. Nah, ini adalah soal penilaian tengah semester tema 1 kelas 6. Jadi di sini sudah ada banyak soal. Nah, tapi di sini karena sebagai contoh kita gunakan beberapa saja ya, atau 5 soal. Nah, di sini kita bisa copy paste. Ini kita tinggal mengkopinya. Jadi kita mengcopy soalnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi soalnya saja kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita pastekan di pertanyaan. Oke, sekarang kita tinggal paste. Ya, nah ini soalnya sudah jadi. Sekarang untuk opsinya, nah di sini tolong diperhatikan baik-baik. Untuk opsi di sini bisa kita mengcopy paste dari file kita. Saya buka filenya. Nah, seperti ini filenya. Jadi, nah jika kita mengcopy
semua file ini, file pilihannya, optionnya, maka yang terlihat nanti persis seperti yang ini. Sementara pada Google Form ini opsinya menurun alias berjajar ke bawah. Jadi kalau ini kita copy paste, kita coba ya, dan ini tidak dianjurkan, tapi kita coba, kita copy, kita paste di opsinya, kita paste. Nah, pilihannya seperti ini. Untuk jawaban A dan B, jadi siswa ada tempat untuk memberikan tanda centang, tapi untuk C dan D tidak ada tempat. Nah, jadi ini harusnya yang jawaban C dan D itu di bawah. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Nah, untuk opsinya ini harusnya kita membuat pilihannya itu ke bawah, jadi berjajar ke bawah. Kebetulan saya sudah menyiapkan. Nah, ini dia, sebentar. Nah, ini dia. Jadi pilihannya sudah ke bawah seperti ini. Kalau pilihan sudah ke bawah seperti ini, jadi tinggal kita copy paste saja. Jadi kita copy. Oke, kita copy, kemudian kita paste di opsinya. Ya, jadi seperti ini. Jadi sudah tercopy paste. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita nyalakan wajib diisi. Nah, selanjutnya pertanyaannya bagaimana kita menentukan poin atau kunci jawabannya. Caranya adalah kita ke pengaturan, kita scroll dulu ke atas. Nah, di pengaturan ini ada tanda roda gigi, kita klik. Nah, di sini ada pengaturan atau setelan umum. Di sini diminta kumpulkan alamat email. Ini maksudnya adalah Bapak Ibu guru meminta siswa untuk mengumpulkan alamat email. Jadi saya rasa tidak perlu. Berikutnya perlu masuk ke batasi ke 1 tanggapan. Nah, di sini saya centang. Nah, di sini maksudnya adalah siswa hanya bisa masuk 1 kali saja ke Google Form yang kita kirim nanti. Kecuali siswa bisa atau menggunakan HP kakaknya atau orang tuanya, jadi dia bisa masuk 2 kali. Tapi di sini kalau dia menggunakan HP yang sama dan akun yang sama, dia hanya bisa masuk 1 kali saja. Nah, jadi berikutnya responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Di sini saya biarkan tidak tercentang karena siswa saya harapkan setelah selesai mengerjakan dia sudah, artinya sudah final dan tidak bisa diedit setelah mengirimkan. Berikutnya siswa dapat melihat ringkasan dan respon teks, kita centang. Selanjutnya di sebelahnya ada presentasi. Nah, di sini ada tampilkan status progres, kita centang. Kemudian acak urutan pertanyaan. Di sini saya tidak nyalakan atau tidak centang karena soal yang saya buat ini sudah berurut, jadi saya tidak ingin soalnya diacak, jadi saya tidak centang. Nah, berikutnya pesan konfirmasi. Di sini maksudnya adalah pesan yang muncul ketika siswa selesai atau setelah siswa mengirim jawabannya. Jadi pesan apa yang muncul pada HP siswa. Jadi kita tulis terima kasih jawaban sudah dikirim ke guru misalkan. Nah, ini nanti opsional aja ya, tergantung Bapak Ibu guru bagaimana dengan deskripsinya. Berikutnya kuis. Nah, kuis di sini karena ini soal PTS, jadi nyalakan jadikan sebagai kuis. Nah, di bawahnya ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini kita biarkan menyala. Maksudnya adalah setelah siswa selesai menjawab, maka ia akan tahu berapa skornya atau nilainya. Nah, berikutnya di bawahnya responden. Ini maksudnya siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jadi kita biarkan menyala. Jadi siswa nanti bisa melihat pertanyaan mana yang dia lewati. Berikutnya siswa dapat atau responden dapat melihat jawaban yang benar. Nah, ini kita matikan. Nah, jangan dicentang ya, jadi siswa nanti tidak bisa melihat jawaban yang benar, jadi kita matikan, jadi jawabannya nanti tidak terlihat. Nah, untuk nilai poin biarkan menyala agar siswa kita tahu berapa nilai atau poinnya setelah menyelesaikan ujiannya.
Nah, kalau sudah, tinggal klik simpan. Oke, kita lihat sekarang ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat kunci jawaban dan ini 0 poin. Nah, kita masukkan kunci jawabannya. Tinggal klik kunci jawaban. Nah, di sini ada poin, 0 poin. Nah, ini karena sebagai contoh, ini hanya saya masukkan 5 soal. Jadi, kalau untuk mencapai 100, jadinya masing-masing soal poinnya 20. Jadi, 20 poin. Jadi tergantung ya, tergantung jumlah soal. Kalau jumlah soalnya 10, untuk menjadi 100, berarti satu soal nilainya 10. Kalau soalnya 50 soal, untuk menjadi 100, masing-masing poinnya 2. Nah, ini karena sebagai contoh, saya memasukkan 5 soal saja, jadi satu soal poinnya 20. Nah, sekarang kita masukkan kunci jawabannya. Nomor 1, menciptakan suasana yang tidak mengganggu ketenangan beribadah merupakan pengamalan sila ke-1. Oke, ini jawabannya. Nah, jadi kita klik jawabannya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, jawaban ini tidak akan terlihat oleh siswa kita. Nah, nanti by system dia akan mengkoreksi secara langsung. Nah, kalau sudah, tinggal klik selesai. Nah, kemudian untuk menambah soal berikutnya, soal yang kedua, tinggal klik halaman baru, yaitu tanda tambah yang dilingkari. Klik soal nomor 2. Oke, tinggal diklik saja ya. Nah, sudah masuk. Nah, pertanyaan kedua, sekali lagi kita buka file kita dan tinggal kita copy paste. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu siapkan soal yang memiliki optionnya sudah diurutkan ke bawah, jadi untuk memudahkan. Nah, soal kedua kita copy paste ya. Kita copy dulu, kita pastekan di sini ya. Sudah, tinggal langsung opsinya kita copy lagi, copy paste. Oke, sangat simpel, sama seperti soal nomor 1. Jadi kita nyalakan wajib diisi, kemudian kunci jawaban kita klik, kita tambahkan poinnya 20, kemudian kita jawab. Menjenguk teman yang sedang sakit merupakan perwujudan pengamalan sila kedua. Oke, kalau sudah, klik selesai. Lanjut kita ke soal nomor 3, yaitu dengan membuat halaman baru lagi. Kembali ke file soal kita nomor 3. Nah, nomor 3 ada pernyataan. Kita sama juga, kita copy juga, copy paste semua. Nah, cuman di sini nanti urutannya yang akan sedikit acak ya, kita lihat. Nah, ini dia nanti. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, ini soal nomor 3. Sini ada beberapa pernyataan, ini kalau di enter ini tidak bisa, dia akan turun. Nah, caranya adalah supaya angka 1 ini supaya turun dengan spasi. Kita terus jalankan spasinya sampai pernyataan yang pertama itu muncul. Nah, kalau sudah, tinggal yang cari yang kedua, kita spasi lagi, spasi lagi ya. Kalau sudah, cari yang ketiga dan seterusnya ya. Oke, 4, kita tekan spasi lagi ya, yang kelima ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan optionnya. Jadi optionnya yang ini kita copy paste lagi dari soal kita. Nah, ini dia optionnya ya, kita copy dan kita masukkan di sini di opsi ya. Nah, kalau sudah, tinggal jangan lupa nyalakan wajib diisi. Nah, kalau sudah, tinggal kita isi kunci jawaban dan poinnya. Poinnya kembali lagi 20 sini, kemudian jawabannya kita isi. Oh, ini nanti akan terlihat aneh ya, begitu soal diturunkan nanti akan terlihat nanti. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, nanti akan seperti semula terlihat ya, sudah berjejer. Berikutnya soal nomor 3 ini jawabannya perwujudan sila kedua ditunjuk oleh nomor. Sebentar.
ketiga dan keempat ya, memberi bantuan dan menengok tanggal yang sakit. Oke, ini jawabannya dan poinnya sudah 20. Kemudian klik selesai. Nah, ini kan sudah kembali seperti ini. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu dengan klik halaman baru. Berikutnya soal nomor 4. Ya, di sini kita tinggal mengcopy paste lagi soal nomor 4. Jadi soalnya udah dipastikan sudah siap ya dengan option yang ke bawah. Nah, bagaimana jika ada gambar? Kita bisa copy soalnya dulu. Jadi gambarnya menyusul. Ya, tinggal kita copy soal dulu. Kemudian nah, kita copy paste soalnya. Nah, bagaimana dengan gambarnya? Gambarnya bisa diklik di sini Bapak Ibu. Cuman gambar yang ada di soal ini harus sudah di-download dulu. Artinya sudah di-save dulu. Tinggal diklik kanan, kemudian save as picture. Kita klik. Ya, sedang berjalan. Nah, sudah masuk, kemudian kita tinggal save. Nah, jangan lupa lihat lokasi penyimpanannya di user picture. Jadi udah masuk. Nah, kalau sudah, oh ya, file name ya, 1 2 3 4 misalkan. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Google Form kita. Nah, jadi kita masukkan atau kita mengklik tanda pemandangan ini, gambar, masukkan gambar maksudnya. Jadi kita sisipkan gambar. Nah, di sini terlihat ada unggah kamera, banyak pilihan ya. Nah, di sini karena gambar sudah ada, jadi kita unggah dari laptop kita. Jadi tinggal tekan cari. Nah, langsung kelihatan. Jadi tinggal kita ambil saja gambarnya ya. Kalau sudah, tinggal open. Nah, jadi kita tunggu sebentar. Dan gambarnya sudah masuk. Oke, kita perkecil ya. Kita perkecil gambarnya. Oke, ini dia. Nah, jadi gambarnya sudah. Kita tinggal masukkan opsinya saya ya. Opsinya kita kembali ke soal. Ya, ini dia opsinya ke 1 2 3 4. Kita copy lagi. Kemudian kita paste di opsi ini. Paste. Ya, berikutnya jangan lupa untuk wajib diisi dinyalakan dan kunci jawabannya juga diisi. Serta poinnya ini 0, kita rubah jadi 20. Berikutnya gambar berikut, pengamalan sila kedua. Oke. Nah, jadi jawabannya sudah, poinnya sudah. Jadi tinggal soal yang kelima. Oh ya, selesai. Nah, sekarang karena ini sebagai contoh, kita ambil soal yang terakhir, soal yang kelima. Nanti tergantung kebutuhan soal Bapak Ibu guru ya, tinggal copy paste. Yang penting caranya tahu. Nih, kita soal yang kelima, kita copy paste dari soal yang sudah kita sediakan. Nah, ini soal nomor 5. Maaf. Ya, kita copy dan kita pastekan di pertanyaan. Nah, kalau sudah, tinggal copy optionnya kembali. Optionnya tinggal kita blok ya sampai kita copy dan kita paste kembali di opsi, kita paste. Nah, kalau sudah sama seperti sebelumnya, jangan lupa nyalakan wajib diisi dan kunci jawabannya juga di poinnya 20 dulu ya, 20. Nah, kemudian berikut merupakan nilai-nilai terkandung dalam musyawarah kecuali yang bukan. Keluargaan benar, kebenaran benar kayak ini. Oke. Nah, kita sudah mengisi. Kemudian jangan lupa klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, terlihat di paling atas di sini poinnya udah poin 100 karena ini 5 soal. Satu soal poinnya ini 20. Jadi kalau 5 soal poinnya 100. Nah, selanjutnya sekarang kita menentukan waktu. Nah, di sini pertanyaannya waktu. Apakah soal ini bisa diakses oleh siswa kapan saja atau Bapak Ibu guru pengen memberikan batasan waktu, misalkan PTS ini, jadi Bapak Ibu kasih batasan waktu sampai hari ini misalkan ya.
kalau Bapak Ibu tidak ingin membatasi waktunya, jadi biarkan seperti ini, tinggal dikirim saja. Tapi kalau ingin membatasi waktunya, tinggal di sini ada titik 3, tinggal kita klik, kemudian kita cari add-on. Nah, jadi add-on. Nah, kita cari yang namanya form limiter. Sebentar, masih loading. Nah, di sini paling atas. Nah, di sini add-onnya banyak ya, tapi yang kita perlukan form limiter. Ini kebetulan sudah terinstall. Coba saya uninstall dulu ya, jadi supaya Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti langkah yang saya lakukan. Nah, ketika kita mengklik form limiter, akan muncul seperti ini, install. Jadi tinggal diklik aja install, kemudian lanjutkan. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini diminta pilih akun ke form limiter. Jadi saya pakai akun ini. Kemudian kita scroll ke bawah dan izinkan. Nah, kalau sudah diizinkan, nanti akan muncul form limiternya. Nah, kita klik selesai. Nah, ini dia form limiternya. Jadi sudah muncul, sambil menunggu. Nah, sudah muncul. Jadi ini form limiter yang ini kita tutup, kita close ya. Oke, nah kita kembali ke sini soal. Nah, untuk batasan waktu, tinggal Bapak Ibu guru tinggal klik, kemudian kita pilih date and time. Jadi pilih waktunya. Nah, di sini ada pilihan. Jadi select date. Jadi di sini memilih hari itu, tanggal ya. Misalkan hari ini tanggal 8, atau saya menggunakan PTS Google Form ini misalkan di tanggal 11 saya menggunakan. Jadi tinggal kita klik tanggal 11 bulan 9. Kemudian waktunya, seandainya Bapak Ibu guru pengen membatasi ini AM pagi, ini sore atau petang. Nah, berikutnya ingin membatasi sampai jam, misalkan jam 10 pagi. Nah, tinggal 10 AM atau 10 lewat 30 misalkan. Jadi tinggal cari menitnya. Nah, ya kalau sudah, tinggal di klik save. Nah, kalau sudah di save and enable, jadi tinggal tunggu aja. Nah, jadi form yang kita buat ini itu akan berlaku sampai pada tanggal 11 jam 10.30. Nah, misalkan kita PTS-nya ini ujiannya tanggal 11. Jadi 11 pagi kita berikan ke siswa. Batasannya adalah jam tanggal 11 pagi ya, batasannya sampai jam 10.30. Jadi lewat jam 10.30, jadi Google Form ini tidak bisa diakses lagi, alias sudah tertutup. Kecuali Bapak Ibu guru merubahnya kembali. Jadi bisa dibuka kembali untuk siswa kita. Jadi udah jelas ya. Nah, ini udah udah oke. Jadi tinggal kita lanjutkan. Nah, lanjutkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan hiasan atau heading atau gambar lain di atas untuk penarik siswa, jadi kita klik yang ini. Jadi kita sesuaikan temanya. Nah, tema ini bisa Bapak Ibu guru unggah dari file yang ada di laptop atau memilih tema yang sudah disediakan. Sebentar. Ya. Nah, jadi pilih gambar. Ini gambar ini sudah disediakan, ada per tema. Ini unggah foto, atau Bapak Ibu mengambil dari foto webcam, jadi kamera laptop Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihannya ya, jadi ada banyak pilihan, tinggal dipilih saja. Saya pilih misalkan untuk kantor dan sekolah, jadi ini pilihannya. Jadi kita pilih, oke, misalkan gambar yang oke, ini dia, kita sesuaikan dengan tema sekolah. Kalau sudah, kita klik sisipkan. Nah, kalau sudah sisipkan, tinggal kita menunggu gambarnya sudah diupload dan sudah jadi. Nah, di bawahnya ada warna tema, tinggal kita pilih maunya warna yang mana. Jadi ini terserah Bapak Ibu guru. Oke, berikutnya di bawahnya warna latar. Nah, ini juga bisa dipilih. Oke, silakan Bapak Ibu guru ini. Nah, di bawahnya ada gaya font atau bentuk tulisan. Ini tinggal kita klik, ada yang dasar, kemudian dekoratif, formal, dan lucu. Jadi
kita coba pakai yang formal. Oke, tulisannya udah berubah. Kita coba pakai yang lain, misalkan yang lucu. Oke, sudah berubah. Jadi oke, kita coba pakai yang ini ya. Nah, kalau sudah, berarti opsi temanya kita tinggal close. Kita pengen melihat tampilannya, jadi kita klik di perhatiin jauh, melihat tampilan soal yang sudah kita buat. Kita klik perhatiin jauh. Nah, ini dia nanti tampilan Google Form yang akan terlihat oleh siswa kita. Jadi kita scroll ke bawah. Jadi lengkapi data di bawah ini: nama lengkap, nomor absen, kelas, password. Nah, ini dia. Nah, untuk meyakinkan siswa, jadi password yang Bapak Ibu buat tadi harus dikirim terlebih dahulu ke grup WA kelas masing-masing. Ya, berikutnya kalau sudah, kita tinggal kembali ke soal kita. Berikutnya kita misalkan pengen aturan sudah, ini sudah. Oke, sekarang sudah selesai ya. Tinggal kita kirim. Kita mau mengirim soal ini ke siswa kita. Jadi di sini ada tulisan kirim, tinggal klik saja. Tinggal klik kirim. Nah, di sini kumpulkan alamat email seperti tadi. Apakah Bapak Ibu guru mau mengirimnya melalui email? Nah, jadi kebetulan saya grup siswa melalui grup WA, jadi saya pilih yang ini, yang tengah. Ya, seperti tanda rantai, kita klik. Nah, ini adalah tautannya. Tautan Google yang akan menuju ke form yang kita buat tadi. Jadi kita perpendek URL dulu supaya tidak terlalu panjang. Perpendek URL, kita klik. Ya, sudah pendek. Dan kita sekarang salin ya. Salin atau kita copy, kita salin. Nah, setelah kita salin baru kita minimize dulu, kita masuk ke WA. Jadi kita masuk ke WA dan kita kirim ke grup siswa kita. Sebentar, ya. Kita kirim, oke, kita ke WA. Ya, sebentar, masih nunggu. Mohon maaf gangguan, sinyal kurang kencang sebentar. Oke, oke, sudah. Kalau sudah, misalkan saya mengirim ke salah satu dulu ya. Nah, ini kebetulan adalah grup keluarga. Sebentar. Nah, misalkan saya kirim tautannya ke salah satu aja ya, ke istri saya ya. Nah, jadi ke istri saya misalkan saya kirim ke sini. Nah, jadi tinggal kita klik tekan kanan, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita kirim. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya grup WA, tinggal mencari grup WA kelas masing-masing dan mengcopy paste ya. Nah, kalau sudah, kita sudah di sini. Jadi linknya Google Form ini sudah kekirim ke, anggap aja ke HP siswa ya. Ini sebagai contoh. Berikutnya berarti ini kita klik ya. Anggap aja saya sudah di posisi siswa, kita klik. Nah, maka siswa diarahkan ke tautan atau link yang udah kita buat. Jadi sebentar, masih menunggu. Oke, nah ini dia. Jadi sudah dibawa siswa menuju ke Google Form yang kita buat. Nama lengkap, misalkan kita isi di sini adalah Mas Nan ganteng. Nah, lanjut. Nah, ini nama siswa, contoh nomor absen misalkan 25. Berikutnya ke bawah kelas 6, tinggal dicentang. Nah, password. Nah, passwordnya yang tadi. Jadi sebelum mengirim link Google Form ini, informasikan passwordnya ke siswa kita terlebih dahulu. Tadi passwordnya adalah PTS tema 1. Nah, jadi PTS tema 1, jadi semuanya huruf kecil dan tanpa spasi. Seandainya nih siswa memberikan spasi pada PTS tema di spasi dan 1. Nah,
Ini kan password yang salah. Kita lihat apa yang muncul. Nah, ini adalah tulisan yang kita ketik tadi. Maaf, password salah, silakan hubungi guru. Nah, jadi siswa akan menghubungi guru untuk menanyakan passwordnya. Jadi, nah sekarang kita isi dengan password yang benar, yaitu PTS tema 1 tanpa spasi, huruf kecil semua. Kita klik berikutnya. Nah, jadi siswa sudah diarahkan ke soal sekarang ya, ke soal. Nah, jadi siswa sudah bisa menjawab. Jadi di sini ada terlihat 20 poin, 20 poin, 20 poin. Jadi untuk 5 soal ya. Jadi siswa tinggal mengklik atau memberi tanda. Misalkan tadi untuk nomor 1 jawabannya D ya. Saya benarkan. Berikutnya untuk nomor 2 jenguk teman sakit sila kedua. Saya benarkan. Berikutnya nomor 3. Ini ceritanya saya sebagai di posisi siswa ya. Ini tadi jawabannya 3 dan 4, jadi saya salahkan. Kita pilih A misalkan ya. Berikutnya nomor 4, dan ini gambar ini jawaban tadi sila kedua, misalkan siswa menjawab sila ke 1. Nah, jadi 2 sudah saya salahkan ya di posisi ini. Nomor 5, nilai dalam musyawarah tadi perbedaan hak ya, kecuali anggap aja kita benarkan. Nah, kalau sudah, jadi siswa tinggal mengklik kirim ke gurunya. Nah, jadi tinggal klik kirim. Jadi ini sudah langsung. Nah, terlihat ya, terima kasih jawaban sudah dikirim ke guru. Jadi siswa langsung bisa melihat skor. Kita klik. Jadi tadi kan kita lihat skornya, tadi disalahkan 2 tadi ya. Nah, poin totalnya 60 dari 100. Nama siswa terlihat, nomor absen. Kemudian kelas 6 passwordnya sudah terlihat. Nah, jadi siswa juga bisa melihat jawaban yang sudah ia jawab. Nah, ini nomor 3 yang dia salah akan tertera atau terlihat tanda silang dan tulisannya berwarna merah 3 dan 4. Nah, ini jadi ini sudah sangat mudah sekali bagi rekan-rekan guru ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Ibu guru melihat jawaban siswa? Sementara ini kan di posisi HP siswa. Caranya adalah kita close dulu ini Mas. Kita kembali ke Google Form kita. Nanti Bapak Ibu tinggal buka Google Form, atau kalau punya bisa dibuka di Drive juga ya, di Drive. Nah, kita kembali ke Google Form kita. Nah, lihat di bagian atas ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada respon 1, berarti sudah ada 1 yang menanggapi. Tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah terlihat ini menerima tanggapan, ini tolong dinyalakan. Jadi jangan sampai di off kan ini. Misalkan kita matikan, jadi Bapak Ibu tidak menerima tanggapan. Jadi pastikan ini dibawa ke kanan untuk menerima tanggapan dari siswa. Jadi kita lihat, kita scroll ke bawah. Ini rata-rata yang tadi. Ini pertanyaan yang sering terlewatkan, terlihat nama segala macam. Nah, cuman bagaimana caranya supaya terbentuk seperti yang kita inginkan dalam bentuk Excel. Ini ada kotak berwarna hijau. Kita tinggal klik. Jadi buat spreadsheet baru PTS tema 1 respon. Oke, kita buat langsung. Atau Bapak Ibu pengen ganti ini judulnya ini boleh, tapi saya biarkan. Kita klik buat. Nah, kalau sudah, kita langsung diarahkan ke spreadsheet tadi. Kita buat. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu edit, bisa artinya jaraknya yang mana Bapak Ibu bisa atur ya. Nah, dipanjangkan atau dipendekkan jaraknya silakan. Kemudian untuk misalkan bagaimana kalau siswanya menjawab dan siswanya acak, tidak urut sesuai dengan absen nama siswa. Jadi tinggal Bapak Ibu blok seberapa yang dimau, yang mana yang mau diblok. Misalkan yang mau diblok yang ini, yang 3. Jadi nama, skor, sama nomor absen. Jadi kalau sudah, tinggal diklik kanan. Klik kanan, tinggal urutkan sheet dari A ke Z. Jadi begitu diurutkan, jadi selesai. Nah, karena ini cuma 1, sebagai contoh, ini ya tetap di atas ya. Jadi nanti kalau sudah banyak siswa yang merespon, jadi ini akan berurut sesuai dengan
urutan abjad yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengcopy paste? Ya sama seperti biasa, kita copy paste atau kita download dulu. Kalau sudah, kita download. Ini juga bisa kita edit, ingin menebalkan misalkan untuk nama siswa pengen kita tebalkan, atau untuk skor dan nama sama absen kita tebalkan, tinggal tebalkan. Kemudian kita silakan ya, ini warna, jadi silakan Bapak Ibu memilih warna latarnya, jadi bisa diedit. Nah, kalau sudah bisa Bapak Ibu guru download melalui klik file kemudian download, ya kan, ke Excel, tinggal di download. Nah, kalau sudah, lihat di bagian kanan sini nanti terlihat download. Nah, sudah masuk, jadi tinggal kita klik aja. Kita tunggu file Excelnya masih membuka. Oke, ini dia yang tadi yang kita edit tadi. Nah, jadi waktu terlihat skor, nama lengkap, absen, password yang dimasukkan, jawaban nomor 1 terlihat, jawaban nomor 2 terlihat, jawaban nomor 3 sampai jawaban yang kelima. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buat 50 soal, maka 50 soal semua kelihatan jawabannya. Nah, ini seperti analisis, jadi mana jawaban yang benar dan salah terlihat nanti di sini. Jadi tinggal Bapak Ibu edit, warnai mana yang jawaban salah sebagai bahan untuk remedial dan pengayaan. Jadi cukup mudah Bapak Ibu guru. Jadi setelah kita dapat file Excel, jadi seperti biasa ini tinggal kita salin atau copy paste ke, nah tinggal copy ke daftar nilai kita. Jadi sangat mudah. Jadi saya minimize dulu ini spreadsheet tadi. Nah, ini dia, kita kembali, kita buka ya ini. Jadi cukup mudah Bapak Ibu guru. Serasa cukup sekian video tentang membuat soal melalui Google Formulir. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, untuk kita semua, dan menjadi amal baik. Share video ini jika Bapak Ibu guru merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukungan subscribe-nya. Terima kasih Bapak Ibu guru, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya.